kelompok 1 kelas D4. Yeay. Lihat. Tumbuhan Magnoliopsida pertama yaitu Hydrocotyl verticillata atau pegagan air. Pegagan air biasanya ditemukan di berbagai habitat air seperti rawa, kolam, dan sungai yang berarus lambat. Memiliki daun tunggal yang tersusun berseling dengan panjang 2,5-5 cm dan lebar 2,5-6 cm. Daunnya berbentuk seperti lingkaran. Permukaan mengkilap, berwarna hijau gelap di atas dengan tangkai daun yang panjangnya di antara 8-25 cm. Bunganya tumbuh dari ketiak daun dengan panjang tangkai 3-13 cm. Berwarna kehijauan hingga putih krem, berbentuk bintang, kecil dengan panjang 2-3 cm, serta buahnya berbentuk bulat telur, agak pipih, dengan tangkai yang sangat pendek, panjangnya sekitar 1-1,5 cm, dengan lebar 2-2,5 cm. Tumbuhan Magnoliopsida yang kedua yaitu Synthaterum punstatum atau yang disebut dengan kancing lurah. Kancing lurah memiliki batang tegak, berbentuk bulat, berwarna kecoklatan dengan permukaan batang kasar dan berbulu. Daunnya tunggal, berbentuk lanset dan bulat telur, ujung daun runcing, pangkal daun meruncing, tepi daun menggergaji tajam dan berwarna hijau muda. Daunnya memiliki aroma seperti nanas, daun duduk atau bertangkai pendek, susunan daun berseling dengan tulang daun menyirip. Bunganya majemuk, memiliki kepala berbentuk cakram dengan banyak kuntum, terdiri dari bunga pita dan bunga tabung dengan petal berwarna ungu. Kuntum bagian luar lebih panjang daripada kuntum bagian dalam. Tabung mahkota berbentuk silinder sempit dan melebar sedikit di puncak. Tabung daun mahkota berkelenjar. Perbungaannya berbentuk bongkol tunggal. Tumbuhan Magnoliopsida yang ketiga yaitu Bixa orellana atau yang disebut dengan kesumba keling. Kesumba keling merupakan tanaman perdu atau pohon kecil dengan tinggi 2-8 meter. Daunnya tunggal, bertangkai panjang dan besar. Helaian daunnya berbentuk bulat telur dengan ujung runcing dan pangkal yang rata dan terkadang berbentuk jantung. Tepi daunnya rata dengan pertulangan daun menyirip. Ukuran daunnya 8-20 cm atau 5-12 cm. Berwarna hijau berbintik merah. Perbungaan tumbuhan ini majemuk dengan warna merah muda atau putih dengan diameter 4-6 cm. Buahnya seperti rambutan, tertutup rambut seperti sikat, berwarna hijau sewaktu masih muda dan berwarna merah tua apabila sudah masak. Buahnya pipih dengan panjang 2-4 cm dan berisi banyak biji kecil berwarna merah tua. Memiliki sistem perakaran tunggang. Tumbuhan Magnoliopsida yang keempat adalah Caesalpinia pulcherrima atau yang disebut dengan kembang merak. Kembang merak memiliki akar berwarna merah, berbentuk bulat dan tidak terlalu panjang, termasuk pada akar radix prima atau akar tunggang. Batangnya berwarna hijau, berubah menjadi coklat keabu-abuan saat batang menjadi lebih berkayu. Permukaan batang ditutupi duri, membengkak di bagian pangkal saat batang matang. Duduk daunnya berseling, termasuk daun majemuk, bipinet, berdaun ganda 2, memiliki pertulangan dan menyirip dengan panjang sekitar 2-2,5 cm. Bunganya berwarna merah muda sampai merah. Ada satu kelopak yang dimodifikasi lebih kecil dari 4 kelopak lainnya. Buahnya berbentuk polong lonjong, tipis, berwarna coklat sampai hitam,
panjangnya mencapai 10 cm. Bijinya berjumlah banyak, berbentuk pipih, padat, berwarna coklat, biasanya 6-8 per polong. Selanjutnya, tanaman Euphorbia thyrocalli atau tanaman patah tulang. Berikut adalah klasifikasinya. Ada tanaman Euphorbia thyrocalli yang dikenal sebagai tanaman patah tulang, memiliki pertumbuhan batang bercabang dua sehingga tampak seperti patah-patah. Selain itu, pada batang merupakan bagian paling mencolok, yaitu dengan bentuk silindris dan bergetah susu berwarna putih. Memiliki daun yang kecil berbentuk lonjong dan berwarna hijau. Daunnya tumbuh berseling di ujung ranting dan juga mudah rontok. Akar pada tanaman ini berjenis akar serabut. Akarnya dapat mencapai kedalaman yang cukup untuk mencari air dan nutrisi. Pada bunga patah tulang yang berukuran kecil memiliki warna kuning kehijauan yang tersusun dalam kelompok. Tumbuhan Murraya koenigi yang dikenal sebagai salam koja memiliki klasifikasi sebagai berikut. Pada tumbuhan Murraya koenigi dikenal sebagai pohon salam koja merupakan pohon kecil yang biasanya mencapai ketinggian sekitar 4-6 meter. Memiliki ciri daun yang menyirip beraroma khas kari, terdiri dari 7-11 anak daun kecil berbentuk lonjong atau bulat telur. Bagian tepi daunnya yang bergerigi halus dengan permukaan daun licin dan berwarna hijau kilap. Memiliki jenis akar tunggang kuat berwarna coklat yang bercabang-cabang. Berikut merupakan bunga kecil dari pohon salam koja yang berwarna putih krem. Buahnya berbentuk bulat atau sedikit pipih dengan warna hijau saat muda dan warna ungu kehitaman saat matang. Tumbuhan yang dikenal sebagai daun sendok memiliki klasifikasi sebagai berikut. Pada tumbuhan Ayapana triplinervis dikenal sebagai daun sendok, memiliki ciri morfologi sebagai berikut. Akarnya berjenis akar tunggang yang kuat dan berwarna coklat kehitaman. Memiliki batang yang beruas dan bercabang-cabang dengan batang berbulu halus berwarna kemerahan pada batang tua. Daunnya tersusun berhadapan dan berbentuk lonjong memanjang dengan ujung runcing. Permukaan daun yang licin dan berwarna hijau tua di atas dan hijau muda di bawah. Terdapat bunga yang berbentuk tabung yang berada di bawah ketiak daun. Bagian ujung tabungnya terbuka. Tabung bunga ini tersusun dari 5 kelopak bunga yang menyatu. Hibiscus sabdarifa atau biasa kita kenal dengan Rosella memiliki klasifikasi Kingdom Plantae, filum Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Malvales, famili Malvaceae, genus Hibiscus, dan spesies Hibiscus sabdarifa. Rosella memiliki batang berkayu bulat, tegak dengan percabangan simpodial dan berwarna kemerahan. Rosella memiliki ciri daun yang tunggal berseling, berbentuk bola telur dengan ujung runcing, tepi beringgit, pangkal berlekuk, dan memiliki pertulangan daun menjari serta berwarna hijau. Rosella juga memiliki bunga berwarna merah terletak di ketiak daun dengan kelopak dan pangkal berlekatan. Reutealis trisperma dengan nama lokal kemiri Sunan memiliki klasifikasi Kingdom Plantae, filum Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Malpighiales, famili Euphorbiaceae, genus Reutealis, dan spesies Reutealis trisperma. Batang kemiri Sunan berbentuk silindris berwarna abu-abu sampai kehitaman. Percabangan khas yakni membentuk segitiga secara simetris. Daun berbentuk jantung dengan tulang daun menyirip dan permukaan yang halus. Bunga kemiri Sunan berbentuk malai dengan mahkota bunga berwarna putih hingga kemerahan. Buah berbentuk bulat hingga bulat telur, berbulu lembut dan agak pipih. Tithonia diversifolia atau dikenal sebagai kembang bulan memiliki klasifikasi Kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Asteridae, ordo Asterales, famili Asteraceae, genus Tithonia, spesies Tithonia diversifolia. Tithonia diversifolia merupakan tanaman perdu tegak yang bisa mencapai 9 meter, bertunas serta merayap dalam tanah, dapat tumbuh secara liar di tempat yang curam. Tanaman ini juga dapat tumbuh di ketinggian 5-1500 mdpl dan termasuk ke dalam tanaman tahunan yang menyukai tempat cerah serta mendapat cahaya matahari langsung. Daunnya tunggal serta berseling dengan panjang 26 hingga 32 cm dan lebar 15 hingga 25 cm. Bagian ujung dan pangkalnya meruncing, tepi daun bergerigi serta bercorak hijau.
Bunganya termasuk jenis bunga majemuk dan tumbuh di ujung ranting. Tangkainya bulat, kelopak berbentuk tabung, bunganya tumbuh di ketiak daun atau ujung percabangan. Kepala sari bercorak hitam dan bagian atas berwarna kuning. Buahnya berbentuk kotak, berbiji bulat dan keras. Bijinya bulat, keras, serta berwarna coklat dengan tipe perakaran tunggang berwarna putih kotor. Kegunaan dari tanaman ini adalah sebagai antivirus, antidiabetes, liver, radang, tenggorokan. Pada kelompok tumbuhan Pteridophyta atau yang dikenal dengan tumbuhan paku-pakuan, salah satu contoh tumbuhan dari kelompok ini adalah Platycerium bifurcatum. Platycerium bifurcatum memiliki klasifikasi sebagai berikut. Platycerium bifurcatum atau yang dikenal dengan tanaman paku tanduk rusa memiliki tampilan yang sangat khas. Tanaman ini memiliki daun-daun besar yang memiliki dua tipe berbeda, yaitu daun steril atau tropofil dan daun berbentuk seperti tanduk rusa atau sporofil. Daun-daun steril berbentuk datar, berwarna hijau tua, dan tumbuh mendekati permukaan tempat ia tumbuh. Daun-daun ini berfungsi untuk menutupi dan melindungi tanaman, serta menyerap kelembapan dan nutrisi. Daun-daun berbentuk tanduk atau sporofil adalah bagian yang paling mencolok dari tanaman ini. Daun-daun ini tumbuh ke atas maupun ke bawah dan memiliki bentuk yang menyerupai tanduk rusa serta berwarna hijau muda. Tanaman ini bereproduksi secara aseksual melalui spora. Spora yang dihasilkan berada di bagian bawah daun sporofil dalam struktur khusus yang disebut sori. Tanaman ini menempel pada pohon dengan menggunakan akar dan bersifat rizomatus, rimbangnya menjalar pendek, sering bercabang, dan tersembunyi di balik pelepah. Sekian, terima kasih.